Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tinimoy SPD, guru SD Impres Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu di Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa E4E1251196. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 5 dengan tema perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Siap! Alright! Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk kembali. Ya, hari ini doa akan dipimpin oleh Gracia. Sebelum kita mulai pelajaran pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dalam kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Ya, terima kasih untuk Rena yang sudah bikin doa untuk kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, Ibu akan absen. Alin, Hadir Ibu. Amelia, Hadir Ibu. Aprilio, Hadir Ibu. Alvin, Hadir Ibu. Atika, Hadir Ibu. Balan, Hadir Ibu. Bona, Hadir Ibu. Katalia, Hadir Ibu. Serem, Hadir Ibu. Elis Matnai, Hadir Ibu. Elizabeth, Hadir Ibu. Gracia, Hadir Ibu. Julio, Hadir Ibu. Lazarus, Hadir Ibu. Leticia, Hadir Ibu. Liana, Hadir Ibu. Maisha, Hadir Ibu. Maria, Hadir Ibu. Mario, Hadir Ibu. Mesya, Hadir Ibu. Ratu, Hadir Ibu. Yuliana. Hadir Ibu. Ya, hari ini semua hadir kok. Anak-anak, mari kita sama-sama untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu bersama, lagu Garuda Pancasila untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Nanti semangat menyanyi harus semangat. Ya. Ya, anak-anak dipersilakan duduk kembali. Hari ini materi yang akan kita belajar Pancasila dalam kehidupanku. Pancasila dalam kehidupanku ini adalah segala sesuatu yang hadir di dalam kita punya diri.
yang sesuai dengan kita lakukan dalam kita punya diri. Ku berarti aku sendiri. Aku sendiri yang melakukan dalam kehidupanku. Ya, sekarang kegiatan apa yang sering kalian lakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar? Kegiatan apa? Nah, kegiatan yang kita lakukan di rumah ini pasti anak-anak tahu. Bantu orang tua, seperti apa? Cuci piring, menyapu, ya, dan lain-lain. Kemudian di sekolah, kegiatan yang ada di sekolah ini beda-beda tipis dengan di rumah juga. Nah, kegiatan di sekolah ini contohnya kita anak-anak datang ke sekolah dengan kegiatan yang paling utama itu adalah apa? Belajar. Terus yang selain belajar apa lagi? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan sekolah di luar, di dalam. Ya. Kemudian lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu juga beda-beda tipis juga dengan di rumah dengan di sekolah. Kalau di lingkungan sekitar itu, lingkungan yang ada di sekitar kita, selain kita lingkungan rumah, mungkin ada tetangga pun lingkungan yang kayak contoh kita pun sekolah ada berhadapan dengan lingkungan di sebelah. Nah, berarti kita juga saling melihat di sekitar lingkungan. Di sekitar lingkungan itu mungkin ada hal-hal yang mungkin kamu lihat seperti ada kotoran, ada sampah-sampah yang berserakan. Itu kegiatan yang sering kali kita lakukan di rumah, di sekolah, dan lingkungan sekitar itu sama. Hanya beda tempatnya yang kita ada perbedaan antara rumah, sekolah, dan lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai kesatuan dalam bentuk keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, yang tadi yang pertama itu tentang lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan yang ada di sekitar. Itu dia akan berkaitan juga untuk kita sendiri. Tidak selain kita menjaga kebersihan, tapi kita juga menjaga iman kita kepada Tuhan. Ya. Jadi semua yang kita lakukan itu kita harus hadirkan Tuhan di dalam kita punya diri. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada yang jadi. Nah, anak-anak, kita akan sama-sama menonton video pembelajaran tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak fokus di video yang ada. Hai, aku Roni. Salam kenal semuanya. Kalian tahu apa gambar di bajuku ini? Ya benar, itu adalah lambang Pancasila. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Apakah hanya sebagai lambang saja? Yuk kita cari tahu sama-sama. Sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Itu berarti tiap penduduk Indonesia bisa bebas menganut ajaran agamanya tanpa paksaan dari pemerintah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
di mana kita sebagai manusia harus saling menolong dan saling menghormati kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan nilai Pancasila sila ketiga adalah dengan mencintai tanah air. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga persatuan tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dengan permusyawaratan perwakilan. Saat sedang melakukan kegiatan musyawarah, untuk mencapai keberhasilan bersama, kita harus menerima apapun hasilnya dengan lapang dada, serta dengan bertanggung jawab tanpa memaksakan kehendak. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengamalkan nilai Pancasila sila kelima ini, kita dapat melakukan aktivitas gotong royong atau kerjasama demi kebaikan lingkungan untuk bersama. Itulah penjelasanku mengenai Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan adanya sedikit penjelasan dariku bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kita bisa menerapkan Pancasila dengan baik dan benar. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Ya, anak-anak tadi sudah nonton video yang kita sama-sama nonton di depan. Sekarang kita akan baca bersama. Anak-anak silakan lihat teks baik-baik dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Pancasila dalam kehidupanku. Pancasila merupakan pedoman bangsa Indonesia dalam berperilaku sehari-hari. Nilai Pancasila telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan dalam setiap bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sikap hormat, tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban. Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, dan karakter. Adanya keragaman tersebut diperlukan panduan dalam berperilaku bagi setiap individu agar tercipta rasa persatuan dan menghindari terjadinya konflik. Pancasila merupakan pedoman hidup bersama bangsa Indonesia. Ada 5 sila atau 5 dasar yang menjadi panduan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Panduan tersebut tidak hanya sekedar dihafal, tetapi juga diamalkan dalam bersikap dan berperilaku. Pengalaman sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman Pancasila dapat dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, sekolah, dan di lingkungan sekitar. Ya. Contoh perilaku sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3. Coba anak-anak lihat, ada gambar, ada rumah, ada sekolah, dan ada lingkungan sekitar. Perilaku sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang pertama di rumah. Nah, di rumah ini yang pertama melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Yang kedua meminta izin kepada orang tua jika hendak meninggalkan rumah. Yang ketiga mendengarkan nasihat orang tua. Nah, dari ini 3
Ibu rasa semua di rumah melaksanakan ini 3 hal, bahkan lebih dari ini 3. Begitu juga dengan ibu juga. Nah, kayak contoh anak-anak, kita datang sekolah harus memberi salam atau pamit kepada orang tua. Dan yang berikut mendengarkan nasihat orang tua. Kayak contoh, mama bilang, adik tidak boleh bermain api. Nah, berarti itu berbahaya. Jadi adik tidak boleh bermain api. Jadi kalau mama bilang jangan bermain api, maka lu jangan bermain api. Sebentar terbakar lu menangis, aduh mama. Nah, nanti mama bilang, itu mama bilang apa? Jangan main api tuh adik. Iya. Itu di rumah. Kemudian di sekolah juga. Di lingkungan sekolah. Kita waktu dari rumah tiba di sekolah, otomatis kita sampai di rumah, di sekolah, di pintu gerbang, kalau lihat ibu guru atau teman, kita harus memberi apa? Salam. Ya, kita harus memberi salam. Itu harus. Baik yang dia kecil atau dia besar, harus memberi salam. Orang bilang, kita kalau mau ditegur oleh orang, kita menegur duluan orang. Iya toh? Ya. Kemudian mendengarkan penjelasan guru. Contohnya sekarang, ibu memberi penjelasan, anak-anak harus duduk diam-diam, terus mendengar penjelasan guru. Yang berikut, bekerja sama dengan teman dan dalam menjaga kebersihan. Nah, bekerja sama itu contohnya kayak pagi kita datang sekolah, kita sama-sama membersihkan kita lingkungan sekolah. Kemudian kita jaga kebersihan dengan cara membuang sampah kepada tempatnya. Kayak contoh kamu habis makan, sisa-sisa makanan yang ada itu kayak contoh kulit-kulit makanan harus ditaruh di tempatnya, yaitu tempat sampah yang sudah disiapkan di sekolah. Kemudian yang berikut di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar ini dia berkaitan dengan dari atas juga. Dari atas juga kita harus beribadah, meminta izin, kemudian mengucap salam, mendengarkan penjelasan guru. Nah, di sini juga kita harus menyapa tetangga dengan sikap dan ramah. Di luar kita menyapa tetangga, tapi dia sama. Kayak contoh kita di sekolah, halo teman, selamat pagi. Di luar kita lihat orang yang lebih tua dari kita, kayak contoh kamu jalan ketemu ada satu nenek lewat, nenek selamat pagi. Jadi nenek bilang iya anak terima kasih selamat pagi juga. Itu dengan memberi salam kembali kepada kamu juga itu satu doa untuk kamu. Nah, kemudian mengantre dengan tertib di loket penjualan tiket pertunjukan. Nah, di sini loket. Kayak contoh kita mau pergi beli, kayak contoh kita mau beli, mama suruh bilang ini, kakak tolong beli kasih mama ini sabun dong. Nah, sampai di kios ambil sabun, mau pergi bayar, tapi sudah ada orang yang di depan. Berarti anak yang tersebut itu dia harusnya berdiri di belakang atau dia harus ke depan? Di belakang. Dia harus berdiri di belakang sesuai dengan antrian. Jadi menjaga keamanan supaya tidak berpukul atau tidak tersinggung. Ya lu nomor 2 ya nomor 2, yang nomor 1 tetap nomor 1. Begitu. Itu namanya. Ini di sini bilang antrian loket, kita antrian di kios saja. Kan hari-hari kita di kios toh? Iya. Nah, kalau di loket itu tugasnya mama-mama. Kalau pas kita sakit, mama yang antar ke puskesmas, mama yang antri di loket, semua mama yang lakukan. Jadi contoh kecil yang ada dalam kita kehidupan sehari-hari itu ya kios. Kemudian merawat tempat umum dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kayak contoh anak-anak pulang sekolah, sementara minum ale-ale, biasa kita ale-ale. Nah, kalau ada sementara minum itu jangan kebiasaannya kita habis minum langsung langsung menuju ke belakang, tapi tidak boleh. Di sini
bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti sampah itu harus buangnya di mana? Kalau habis minum tempat sampah. Iya, harus dibuang di tempat sampah. Ya, sekarang pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan dari 3 pertanyaan ini nanti setiap anak yang bisa menjawab, dia angkat tangan. Ibu guru kasih dia kesempatan baru dia berbicara. Tidak boleh berebutan, Ya, pertanyaan yang pertama. Apa saja yang kalian lakukan di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ya, Julio, silakan Julio. Mengucapkan salam dan mendengarkan penjelasan guru. Ya, mengucapkan salam dan mendengarkan penjelasan guru. Mari kita beri aplaus. Oke. Nah, terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Apa video yang telah ditonton merupakan contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Mesya, silakan berdiri Mesya dan memberikan jawabanmu. Ya, sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya, sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Kita beri aplaus. Pertanyaan yang terakhir. Setiap kelompok harus apa? Semangat. Ya. Pertanyaan yang ketiga, di mana saja nilai-nilai Pancasila dilakukan selain di sekolah dan di rumah? Ya. Alim, silakan. Di lingkungan sekitar. Ya, mari kita beraplaus. Tidak apa-apa Alim, itu karena Alim terlalu semangat. Ya. Sekarang kita akan mendengar pembahasan. Ini Pancasila merupakan pedoman bangsa Indonesia dalam berperilaku sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan dalam setiap bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sikap hormat, tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban. Nah, yang dari awal sampai yang sekarang kita sudah sampai di sini, ini semua dia berkaitan semua. Baik dari rumah, di sekolah, dan dengan kita pun tetangga atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini bilang ini ada sikap hormat, tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban. Nah, sikap hormat itu berarti kita anak-anak hormat kepada siapa? Orang tua. Selain orang tua, guru. Selain bapak ibu guru, sesama manusia. Karena kita manusia ini akan saling tolong menolong. Iya toh? Ya. Saling membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, kemudian tanggung jawab. Ini tanggung jawab ini tidak selamanya orang tua tanggung jawab kepada anak. Tapi anak juga bertanggung jawab terhadap orang tua, yaitu apa? Patuh terhadap orang tua. Iya, patuh terhadap orang tua. Orang tua bilang, lo harus di sekolah, itu tanggung jawab. Lo harus di sekolah, itu tanggung jawab. Di sekolah dan laksanakan apa yang orang tua perintahkan. Kemudian ini cinta tanah air. Cinta tanah air itu kita mencintai negeri kita atau tempat yang kita tinggal sekarang. Iya toh? Ya. Jadi apa yang ada di sini kita cintai. Cintai kita punya hasil produk yang ada. Kayak contoh kita punya di sekitar sini. Di sini kan ada kaget, ada orang asing yang datang. Jangan lu mulai tergiur, wih itu dongkung itu tanah air lebih bagus dari kita. Jangan. Kita punya yang lebih bagus. Menurut mereka kita punya jelek, tapi menurut kita punya yang lebih bagus. Kayak contoh bapak dan mama
Mama beta di rumah bilang di sekolah ini beta terlalu jelek. Tapi mama bilang mama pun anak tetap cantik dari antara semua. Itu ya. Kemudian rela berkorban. Rela berkorban ini juga tidak selamanya orang tua rela berkorban untuk anak. Anak juga rela berkorban untuk orang tua. Kira-kira siapa yang tahu rela berkorban anak terhadap orang tua seperti apa? Kalau mama sakit, kira-kira mau jalan ke setengah mama kok atau jaga mama? Iya. Jangan dulu sakit mama koko gendong begini-begini. Giliran mama sakit bilang, mama beta mau biar main. Tidak boleh. Rela berkorban juga kayak contoh. Itu yang contoh yang kecil yang ada dalam kita kehidupan sehari-hari dan yang kamu alami. Kalau yang rela berkorban itu contoh kayak kita pahlawan. Iya toh? Iya. Nah, itu mereka rela berkorban, rela mati demi kita punya tanah air. Iya. Kemudian yang berikut, Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, dan karakter. Adanya keragaman tersebut diperlukan panduan dalam berperilaku bagi setiap individu agar tercipta rasanya persatuan dan menghindari terjadinya konflik. Ya, di sini anak-anak suku, bahasa, dan karakter. Kita yang ada di sini ini semua pada beda-beda suku. Ada yang dari Timor, ada yang dari Alor, ada yang dari Rote, ada yang dari Sumba, ada dari Flores. Berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Itu suku biar beda-beda, tapi kita tetap satu. Bahasa juga kita membahasa, semua bahasa daerah pasti beda-beda, toh? Ya. Tapi ada satu bahasa yang tetap sama, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian karakter juga. Karakter ini beda-beda. Contoh kayak yang ada di sini, ada yang suka korek teman begini, ada yang suka teman duduk deh, ya, itu beda-beda karakter. Ada yang suka ibu omong, dia mulai angkat tangan ibu, tapi ibu tidak tahu mau ngomong apa. Nah, jadi di sini ini kita karakter semua beda-beda. Kayak contoh juga, anak-anak berikan ibu itu suka marah-marah. Kami ibu yang satu lah terlalu pendiam. Nah, jadi karakter semua anak-anak juga berbeda, bapak ibu guru juga berbeda. Kemudian di sini adanya keragaman tersebut diperlukan panduan dalam berperilaku bagi setiap individu agar tercipta rasa persatuan dan menghindari terjadinya konflik. Nah, kayak contoh yang di atas, suku, bahasa, karakter beda-beda. Meskipun kita punya karakter beda-beda, kita juga harus ramah kepada orang lain dan menghargai orang lain. Kalau kita tidak menghargai sendiri, kayak contoh yang tadi ibu kasih contoh di kios. Untuk teman su antri dan tadi lu baru datang, lu baru luar. Nah, selama dia marah dia pukul. Nah, itu artinya itu tidak ada tercipta rasa persatuan, betul? Nah, jadi sebelum itu terjadi, berarti kita harus menghindari itu konflik. Ya, kemudian ada 5 sila atau 5 dasar yang menjadi panduan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Panduan tersebut tidak hanya sekedar dihafal, tetapi juga diamalkan dalam bersikap dan berperilaku. Pengalaman sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman Pancasila dapat dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Ini dari tadi kita hanya omong sekolah, rumah, dengan lingkungan sekitar. Nah, Pancasila ada berapa sila? 5. Dari sila pertama sampai sila kelima tetap dia berkaitan dengan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Berarti itu
dia berkaitan untuk kita sehari-hari, iya toh? Ya. Jadi kita juga harus berperilaku yang baik. Anak sekolah, datang sekolah, menyapa orang tua, kemudian bertemu orang yang lebih tua atau yang lebih dewasa dia, atau teman sekolah sesama satu sekolah. Itu harus berperilaku yang baik, memberi salam di teman atau orang tua, kemudian di rumah juga begitu, di sekolah juga begitu, kemudian di lingkungan sekitar juga begitu. Jadi 5 sila Pancasila yang kita dengar, kita baca, dan kita laksanakan juga. Nah, ini contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa nilai yang mengandung nilai religius, yaitu pengakuan dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Membina kerukunan antar umat beragama. Sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai mengandung nilai kemanusiaan, yaitu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, penerapan menghormati hak asasi manusia, saling tolong menolong dan membantu sesama, menjaga keadilan dan kesetaraan dalam pergaulan, menghindari tindakan diskriminasi dan kekerasan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mengandung nilai persatuan, yaitu kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, menghargai perbedaan budaya, suku, dan agama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung nilai demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui musyawarah. Menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah, mencari solusi terbaik melalui musyawarah untuk kepentingan bersama. Menghindari tindakan yang merugikan kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung nilai keadilan, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Berperilaku adil terhadap sesama, menghindari perilaku boros dan konsumtif, berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama, mendukung upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Ya. Dari semua sila Pancasila yang ada 5 yang kita baca, kita akan ini sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berbicara kalau keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti dia sudah luas toh? Nah, Ibu mau jelaskan di sini dalam kita kehidupan sehari-hari. Contohnya kita di dalam kelas. Di dalam kelas itu, di situ bilang keadilan, berarti adil toh? Ya. Adil itu di dalam kelas itu, ibu guru atau bapak guru, dia tidak boleh membedakan anak-anak yang ada di dalam kelas. Contoh, dia tidak boleh bilang, oh anak ini orang kaya, saya harus sayang dia. Oh anak ini bapaknya polisi, mamanya tentara, atau mamanya polisi. Tidak boleh, itu namanya tidak adil. Ya, jadi ibu guru atau bapak guru di dalam kelas, dia harus berperilaku adil terhadap ibu anak yang ada di dalam kelas. Contohnya kalau dia sayang
Dia pu anak dia harus sayang merata. Dia tidak boleh pilih-pilih. Ya. Ya, anak-anak, kita akan diskusikan masalah-masalah berikut bersama teman kelompokmu. Kemudian presentasikan di depan kelas bersama teman kelompokmu. Jadi, Ibu akan bagi tugas. Ini kita akan kerja kelompok, diskusi kelompok. Nanti anak-anak kerja, kemudian nanti kita diskusi di depan. Waktunya cuma 25 menit, terhitung dari sekarang. Waktu hampir selesai. Fokus di pertanyaan dan jawaban. Nama itu dari belakang tidak jadi masalah. Intinya kamu kerja dulu.
Sudah kok? Selesai. Kelompok mana selesai? Semua selesai? Oke. Mana yang belum selesai?
Kita akan presentasi kelompok yang pertama. Kelompok 1, silakan maju. Yang kelompok 1 silakan maju. Ini perwakilan dari kelompok 1. Anak-anak kelompok yang lain tolong perhatikan di depan. Ini teman-teman kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang mereka buat. Silakan kelompok 1. Silakan. Sebagai pelajaran, apa yang kamu lakukan jika melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan? Menegur untuk menentukan tempat sampahnya yang benar. Berikan tiga contoh perbuatan yang pengalaman Pancasila di lingkungan sekitar. 1. Gotong royong. 2. Menghargai sesamanya. 3. Dari saling mendengar satu sama lain. Sebagai kakak, apa yang harus kamu lakukan jika ada kondisi seperti ini? Saya akan mengatasi adik saya dan berusaha untuk menyuruhnya hidup. Berikan 3 contoh perbuatan yang mencerminkan pengamalan Pancasila di rumah. 1. Membantu orang tua khususnya menyapu cairan. 2. Mendengarkan orang tua ketika mereka sedang berbicara. 3. Mendengar nasihat orang tua. Ya, mari kita beri tepuk tangan. Kelompok 1 silakan tempelkan hasil diskusi kelompok 1 di televisi. Ya. Ya, oke. Kelompok 1 silakan tempel hasil diskusi. Ya, oke. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 2 maju. Kelompok 2. Kelompok 2 sekarang silakan maju. Kelompok yang lain silakan lihat teman kita yang akan Sebagai pelajar, apa yang kamu lakukan jika melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan? Menasihatinya dan menegurnya. Berikan 3 contoh perbuatan yang mencerminkan pengalaman Pancasila di lingkungan kamu. Bergotong royong, menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan sehat. Membuang sampah pada tempatnya. Apa yang harus kamu lakukan jika ada kondisi seperti ini? Saya akan memberinya untuk dia. Berikan 3 contoh perbuatan yang mencerminkan pengalaman Pancasila di rumah. Mendengarkan nasihat orang tua, membantu orang tua, tidak merelakan orang tua. ya, mari kita tepuk tangan. Ya, tempel. Ya. Kelompok 3 siap-siap. Kelompok 3 siap-siap. Nanti kelompok 2 sudah tempel hasil diskusinya kelompok 2. Nanti kelompok 3 akan maju. Kelompok 3.
Satu, membantu orang tua dengan cara menyapu di dalam dan di luar rumah. Dua, mendengarkan nasihat orang tua. Tiga, saling menghormati sesama anggota keluarga. Ya, mari kita beri tepuk Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Saya beri tepuk tangan kelompok 3. Sekarang kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Sebagai belajar, apa yang kamu lakukan jika melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan? Kita sebagai pelajar kita harus mengikati supaya tidak membuang sampah sembarangan. Dan kita juga harus ingin tahu orang itu supaya membuang sampah. Berikan 3 contoh perbuatan yang mencerminkan pengalaman penghasilan di lingkungan kamu. 1. Menghargai orang yang lebih tua dari kita. 2. Bergotong royong dan bantu sesama kita. 3. Menghargai pendapat sesama kita di lingkungan kita. Sedangkan apa yang harus kamu lakukan jika ada kondisi seperti ini? Mendiamkan adik agar tidak menangis. Berikut 3 contoh perbuatan yang mencerminkan pengalaman pancasila di rumah. Menghormati orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, membantu pekerjaan orang tua. Ya, mari kita beri tepuk tangan. Ya, terima kasih banyak untuk kelompok 4. Mari kita tepuk tangan. Ya, baik. Semua jawaban yang anak-anak kasih, semua jawabannya betul. Mari kita tepuk tangan satu kali lagi. Ya. Ibu akan memberi kesimpulan. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang kita terapkan dalam kehidupan, mengajarkan kita bahwa sebagai manusia yang berbudi luhur dan baik, kita tidak membeda-bedakan sesama dan tidak membandingkan suku, ras, dan agama kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, menjalankan semua nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Mari kita semangat kok. Ya. Di sini anak-anak kita akan refleksi bersama. Bisa mengulangi kembali pembelajaran yang tadi kita belajar. Hari ini aku
sedih juga ada, lelah juga ada. Kemudian yang berikut, esok hari aku akan lebih baik lagi dalam hal apa lagi? Selain belajar apa lagi? Bekerja. Apa lagi? Kenapa? Berperilaku yang baik kepada sesama. Yang berikut, pekerjaan apa yang kusukai? Apa yang kamu suka? Pekerjaan apa? Makan makan itu juga kerja. Tidur juga kerja. Tidur juga kerja. Tidur juga kerja. Belajar juga kerja. Hari ini aku dan teman-temanku belajar apa? Hari ini kita belajar apa? Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Ya. Materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya, norma dalam kehidupan itu. Ya, ini nanti kita akan belajar materi yang berikut, norma dalam kehidupanku. Hari ini nanti pertemuan yang berikut. Hari ini kita pembelajaran sampai di sini. Ibu ucapkan banyak terima kasih karena anak-anak masih semangat. Siap, ya. Mungkin terlalu semangat, ya. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Kita akan mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini dengan kita berdoa. Berdoa hari ini akan dipimpin oleh teman kita. Siapa? Aisyah. Ya, Kakak Aisyah silakan berdiri. Yang lain sikap doa yang baik dan benar. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita menghadap Tuhan dan doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke pencobaan, tetapi